Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassallallahu ala sadri yasir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pada pertemuan yang semakin lalu telah disampaikan beberapa ayat terkait dengan fadilah dan keutamaan mengucapkan alhamdulillah dan bersyukur kepada Allah SWT. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya didatangkan Lailata usriya bihi, di malam ketika beliau di Isra dan dimi'rajkan oleh Allah SWT. Didatangkan apa? Biqadhaini, dengan 2 gelas atau 2 cangkir. Min khamrin wa labanin, 1 cangkir atau 1 gelas berisikan khamr, 1 gelas berisikan susu. Fanahura ilaihima, lalu Rasulullah SAW memandang. Lalu itu memandang, melihat sambil mikir, itu lalu sambil menghayati, merenungkan, memikirkan terkait dengan konsekuensi dari kedua pilihan tersebut. Fanahura, lalu Rasulullah melihat ilaihima, kepada keduanya. Fa'akhadhal labana, lalu Rasulullah SAW memungut atau mengambil gelas yang berisikan susu. Faqala Jibril, lalu Jibril mengatakan alhamdulillah. Ya, jadi ketika kita melihat suatu berita atau pemandangan yang menggembirakan, ya, usahakan yang keluar pertama kali dari lisan kita adalah ucapan alhamdulillah, ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Jibril alaihissalam ketika Rasulullah SAW menentukan pilihan yang tepat, yaitu susu. Ya. Ini juga menunjukkan bahwa para malaikat itu juga mempunyai kepedulian yang besar mereka sekali kepada manusia. Jadi gimana caranya agar manusia itu betul-betul mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Makanya kalau kita perhatikan banyak hadis-hadis Rasulullah SAW yang di dalamnya menjelaskan doa para malaikat kepada manusia. Bahkan dalam Al-Quran itu ada surat namanya surat Al-Mu'min atau surat Al-Ghafir. Itu bisa dilihat di awal ya, ayat-ayat yang masih awal. Di situ ya, ada atau disampaikan doa para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang beriman. Dan banyak lagi amalan-amalan yang amalan tersebut bila kita kerjakan kita mendapatkan hikmah dari para malaikat, termasuk diantaranya kita menunggu ya, dikumandangkan qomat setelah sholat sunnah, ya, selama kita belum berpindah dari tempat di mana kita berada. Termasuk diantaranya lagi orang yang setiap hari sedekah, ya, termasuk diantaranya lagi seperti kemarin disampaikan orang yang mencari ilmu, termasuk diantaranya lagi orang yang di waktu malam menjaga wudhu, ya, jadi sebelum tidur menjaga wudhu. Ini termasuk amalan-amalan yang pelakunya didoakan ya, oleh para malaikat Allah SWT. Jadi semua bentuk kepedulian beliau kepada kita manusia. Oleh karena itu maka ketika Rasulullah SAW mengambil atau menentukan pilihan yang tepat dengan mengambil gelas yang berisikan susu, malaikat Jibril alaihissalam merasa bersyukur, bergembira, dan kegembiraan serta rasa syukur tersebut beliau ungkapkan dengan ucapan alhamdulillahilladzi hadaka lil fitrah law akhadtal khamra ghawat ummatuk. Ya, jadi kata Jibril, alhamdulillah segala puji bagi Allah alladzi hadaka, yang telah memberikan petunjuk kepada engkau Muhammad lil fitrah, kepada Islam dan kepada istiqamah. Ya, jadi maksud dari fitrah di sini adalah Islam dan istiqamah. Lau akhadtal khamra ghawat ummatuka, kalau misalnya kamu tadi ya, mengambil gelas yang berisikan khamr, ghawat ummatuka, niscaya umat kamu nanti akan banyak yang sesat, ya, banyak yang melakukan lanjut perbuatan lanjut, banyak yang melakukan perbuatan yang bertabrakan dan berlawanan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Ini bahasanya. Jadi hadis ini disampaikan oleh Imam Nawawi di dalam bab tentang keutamaan mengucapkan alhamdulillah
kata Sayyidina Jibril alaihissalam, begitu beliau melihat anugerah dan karunia yang Allah berikan kepada Rasulullah dan umat beliau, beliau merasa bergembira atas nikmat tersebut, dan kalimat pertama yang keluar dari lisan beliau adalah Alhamdulillah. Kemudian para saya lihat ya berikutnya diceritakan oleh sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, idza mata waladul 'abdi qala ta'ala li malaikatih. Kata Rasulullah SAW, yang artinya apabila telah meninggal anak seorang hamba, jadi kalau ada seorang mukmin yang ditinggal meninggal anaknya, ya, jadi dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa tertimpanya dia suatu musibah, yang musibah tersebut berupa diwafatkan dan dimatikannya salah satu dari anaknya. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala li malaikatihi, kepada malaikatnya, qabattum walada 'abdi, kalian telah mencabut nyawa anak dari hambaku. Fayaquluna, maka malaikat mengatakan na'am, iya. Ya, ini ada yang mengatakan bahwa malaikat Israel itu kalau diumpamakan dalam suatu perusahaan itu kayak manajernya, jadi mempunyai banyak anak buah yang tersebar di mana-mana, dan anak buah tersebut senantiasa taat dan patuh atas instruksi yang disampaikan oleh malaikat Israel. Meskipun ada juga yang mengatakan malaikat itu satu, ya, tapi Allah SWT memberikan kekuasaan yang di luar nalar kita, sehingga mungkin saja dalam satu waktu ada beberapa orang meninggal secara bersamaan, ya. Tapi ada juga yang mengatakan dapat yang pertama tadi, bahwa malaikat Israel itu anak buahnya banyak, yang termasuk salah satu di antara yang dijadikan landasan adalah hadis yang ada di hadapan kita. Jadi Allah menyampaikan kepada malaikat, qabattum walada 'abdi, kalian telah mencabut anak dari hambaku. Fayaquluna, lalu malaikat mengatakan na'am, iya ya Allah. Fayaqul, lalu kemudian Allah SWT berfirman, qabattum thamarata fu'adi, kalian telah mencabut buah hatinya. Fayaquluna, malaikat kemudian mengatakan na'am, iya ya Allah. Fayaqul, lalu Allah SWT berfirman, maka Allah 'abdi, apa yang dikatakan oleh hambaku ketika buah hatinya engkau cabut atau engkau ambil, engkau wafatkan atau engkau matikan. Fayaquluna, lalu malaikat menjawab, ini pertanyaan, ini namanya pertanyaan istighbar atau ikhbari atau pertanyaan imtihani, pertanyaan yang sifatnya uji kepada para malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu, ya, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kepada malaikat, ya, apa yang dikatakan oleh hambaku ketika buah hatinya engkau ambil. Fayaquluna, malaikat mengatakan hamidaka, hambamu memuji kepada engkau. Ini maksudnya. Jadi yang paling pertama sebetulnya yang sayu'iyahnya keluar dari lisan kita ketika dapat ujian itu alhamdulillah, baru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini luar biasa. Kalau ada orang yang tertimpa musibah kemudian dia sabar, itu biasa, ya. Tapi kalau ada orang yang tertimpa musibah syukur, itu luar biasa. Dapat musibah syukur, ini tingkatnya lebih tinggi daripada dapat musibah yang sabar, ya. Kenapa kok dapat musibah syukur? Karena gini, para sekalian, ketika kita melaksanakan sholat, puasa, umroh, atau haji, atau zakat, atau sedekah, apakah ibadah-ibadah tersebut, ya, pasti diterima oleh Allah? Ya, saya memberikan jaminan, nggak ada. Ya. Kalau kita melihat kualitas sholat kita kayaknya, yes, mudah-mudahan aja, ya, kita berharap aja. Ya. Tapi kalau seseorang tertimpa suatu musibah, kemudian dia sadar,
maksudnya nggak mengeluh, langsung ridho hatinya, menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pasti dapat pahala. Dan apakah ada anugerah yang lebih besar daripada anugerah berupa dapat pahala? Nah, jadi orang itu kalau dapat musibah terus sabar, dibanding dengan dapat uang sepenuh langit atau sepenuh bumi, antara bumi dan langit penuh dengan duit misalnya, ya. Dibanding dengan sabarnya dia ketika dia dapat musibah, itu lebih berharga pahala yang Allah SWT berikan kepadanya daripada uang tadi. Kita aja kalau dapat rezeki nggak banyak-banyak, 100-200 juta misal ya, ucapan atau kalimat pertama itu ada di lisan kita Pak, alhamdulillah berkali-kali itu, sujud syukur aja bisa jadi kalau boleh 10 kali ya. Nah ini pahala yang Allah SWT sediakan bagi orang yang dapat musibah tidak dia ridho, itu jauh lebih besar daripada uang ratusan juta yang tadi disampaikan. Nah oleh karena itu maka orang yang dekat dengan Allah SWT ya, itu ketika dapat musibah udah biasa-biasa saja ya. Bahkan musibah terbesar bagi mereka adalah bila mana terlewatkan dari mereka kesempatan berbuat baik. Ada seorang ulama yang mengatakan, orang-orang itu gimana sih? Anakku meninggal, mereka bertakziah kepada Allah. Takziah itu yang menghibur, sampai 7 hari, bahkan lebih dari 7 hari gitu. Ya, karena tempatnya jauh-jauh. Karena takziah itu kan sebenarnya batasnya sampai 3 hari. Lalu lebih dari 3 hari, karena tempatnya jauh. Tapi ketika aku tertinggal dari sekali melaksanakan sholat berjamaah, nggak ada sama sekali yang takziah kepada aku. Oleh karena itu maka ya ini orang yang betul-betul berilmu dan mendalam imannya, ya ketika dapat musibah langsung ucapan terucap dari lisannya di kali pertama adalah kalimat alhamdulillah. Jadi hamid dia memuji Engkau ya Allah, wastarja'a, baru membaca kalimat istirja itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi nanti surga dan namakan bangunan-bangunan tersebut dengan nama Baitul Hamdi. Jadi surga itu kan nanti ada perumahan namanya Baitul Hamdi. Sekarang kan banyak komplek-komplek perumahan-perumahan itu namanya ada A, B, C, D. Jadi surga itu nanti ada komplek namanya Baitul Hamdi. Terus dengan nama apa? Baitul Hamdi yang dihuni oleh siapa? Orang-orang yang ditinggal meninggal oleh anaknya, kemudian dia tidak mengeluh, ridho, menerima takdir Allah SWT, dan kalimat pertama yang keluar dari lisannya adalah apa? Alhamdulillah wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini adalah orang yang ketika dikasih dari Allah SWT tidak mengeluh, tidak sabar, tapi apa? Syukur. Ya, Pak. Jadi ini tingkatannya di atas apa? Di atas sabar. Ini para sekalian, satu hadis Rasulullah SAW atau 2 hadis Rasulullah SAW yang bisa kita bacakan, mudah-mudahan bermanfaat. Sehat semua dalam urusan kita, anak-anak kita dimudahkan oleh Allah SWT. Dan Allah beri kemajuan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni nas'aluka min syururi anfusina wa min sayyi'ati Amin. Amin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.